Oke, selamat siang semuanya. Kita lagi jalan, kebetulan mobilnya nggak mau starter. Ya, nah ini seperti ini. Jadi harus nunggu dulu lama, baru bisa starter lagi katanya. Ya, tapi masalahnya yang ibunya yang suka ngalamin kayak gini, kalau suaminya tidak pernah ngalamin gitu. Tapi ini kebetulan pas saya tes agak panas begitu ya, suhunya sih normal sih segitu ya, 80-an, tapi starternya nggak mau tuh, nggak mau starter. Dibilang harus nunggu dulu ya, kata si ibunya itu harus nunggu berapa saat nanti kita hidup lagi. Untungnya mobilnya manual ya, bisa didorong kalau mati kayak gini, kalau ada yang dorong. Tapi kalau nggak ada yang dorong ya harus nunggu. Kita tunggu ya berapa lama nih bisa hidup lagi. Sekarang jam 1.15. 1.15 kita tunggu. Depan warung orang. Depan warung. Tadi beli rokok sama roti. Ini kembaliannya. Nggak mau hidup. Untung dicoba ya, agak lama. Kalau enggak berabe kan, jauh rumahnya gitu. Bisa panik kalau ibu-ibu yang pakai. Kalau bapak-bapaknya nggak panik. Masih belum bisa tuh. Nah, kasus kayak gini bisa dari motor starter yang pasti ya, motor starter. Jadi arus yang ke motor starter, bisa motor starternya lemah, bisa arusnya ke motor starternya yang lemah gitu. Ada dua macam ya. Kalau aki sih nggak mungkin. Aki karena baru jalan, baru klakson kenceng. Kita matiin AC. Ini keluhannya sebenarnya AC sebelumnya ya, AC-nya nggak hidup. Tadi kita sudah perbaiki, cuma nggak bikin video. Di sini kalau ini kan tahun 2001 ya, yang belum multiplex. Jadi dia belum AC-nya terpisah dari BSI ya. Kalau yang multiplex itu AC-nya dari BSI, stromnya ke kompresor. Kalau ini ada kontrol sendiri di situ. Kotak kecil tadi saya nggak foto ya, udah dipasang. Itu tadi diperbaiki, di solder ulang, mudah-mudahan kuat. AC sudah hidup gitu ya. Sama cek relay juga, relay yang di depan kan, relaynya ada di depan tuh. Yang kecil yang warna hitam ada di box sikring, karena dia belum pakai BM34 kalau yang ini ya, belum pakai BSM. Jadi ada box itu, ada sikring, ada relay. Nah sekarang nunggu panasan di sini. Kita buka kaca dulu. Nah gitu. Oke, kita nunggu dulu ya, seperti itu ya. Sampai berapa lama saya nggak tahu. Ini sudah 3 menit. Sudah 3 menit, kita nunggu lagi. Syukur-syukur 10 menit udah nyala. Nah, jadi kilas balik ya untuk yang AC. Ini relay AC di sini nih. Ini kalau ini dicabut AC-nya pasti mati ya. Kalau sekarang yang AC, relay AC yang ini nih. Jadi kalau misalkan AC mati, kayak kemarin dicek dulu ini ya. Kalau ini tidak ada informasi dari AC on off yang di dashboard, berarti kontrolnya. Ya kalau yang ini kan belum multiplex, kontrolnya kecil. Saya lupa kemarin foto, ada di bawah setir ya, segede kotak rokok lah di bawah setir. Nah di situ kontrol untuk AC-nya. Oke, kita lihat wiring ya, biar tambah komplit.
Ini wiringnya. Nah, yang ini adalah si kontrol AC ya, yang kita pencet-pencet itu, sama yang kita putar-putar situ di sini ya. Ini yang kita pencet, ini yang kita putar yang di dashboard itu loh. Ya. Nah, ini ke bawahnya adalah kalau ke sini ke resistan yang blower itu ya, ada 1 2 3 4 ya, tergantung nanti posisi di mana. Nanti arus AC-nya ke blower ini nanti diatur ya, bisa kecepatan 1 2 sampai 4 ya. Terus pindah ke samping, itu adalah ke samping itu ke kontrol AC ya, tadi yang kita perbaiki itu kontrol AC ini, itu kontrol AC. Nah, kalau kita ke bawahnya ini adalah kompresor ya, kompresor AC langsung ke negatif. Ini kompresor dari kontrol AC. Dia juga dapat inputan dari sensor evaporator yang ini ya, B35 itu sensor evaporator. Jadi kalau dia dingin dia akan off ya, dan sebagainya ya. Dan ada inputan juga dari pressure switch. Ini juga ada pressure switch ya, jadi kalau freonnya nggak ada dia juga tidak akan menyalakan AC. Ini pressure switch ya, ada kabelnya 4 kalau yang model 206 yang lama ya. Seperti itu ya. Untuk sekedar informasi, ini adalah kontrol AC yang kita perbaiki, dan dia yang menggerakkan kompresor ya. Sekarang si AC sudah dingin ya, sudah jalan, kompresornya jalan, AC sudah dingin ya. Nah, terus satu lagi, ini kan keluhannya masalah starter ya. Kemarin pas panas begini, ini kan udah lama nih udah hidup, dia nggak mau starter ya. Nah, pasti panas ngetes nggak mau starter. Kalau dimatiin, kalau dia mesinnya hidup mah nggak mati-mati, tapi kalau udah dimatiin dia nggak mau tuh, nunggu dingin dulu ya. Nah, yang starter nggak mau hidup, kita terpaksa kasih relay ya. Di sini saya taruhnya di bawah situ, itu relaynya. Ini kabel positifnya dikasih sikring ya. Pasang relay mungkin sering ya kita bikin video pasang relay itu. Yang pasti kan relay itu ada angka-angkanya, angka 30 ke aki ya kan, angka 85 itu ke negatif, 86 ke switch starter ya, switch starter, 87 nya ke starter. Ada angka di relaynya ya. Kita bikin gambar deh biar nanti lebih jelas untuk pemasangan relay ya. Oke, kita bikin simulasi ini. Anggap saja motor starter. Motor starter ada kabelnya 2, yang satu ke aki positif, yang satu ke kunci kontak. Yang ini yang kecil ya, ini besar nih kabelnya nih. Yang kecilnya adalah ke kunci kontak ya. Ini kunci kontak, baru nanti ke aki ya kan, aki positif. Nah, ini kan simulasi standarnya. Nah, kita nanti memasang relaynya itu setelah kunci kontak. Ini kunci kontak, ini kita putus ya, kita putus. Jadi nanti aliran kabelnya ke sini, yang ini ke sini ya kan. Ini kita putus kabelnya yang mengarah ke motor starter. Yang ini masukin ke 87 yang di relay ya. Yang ini masuknya ke 85 yang di relay ya kan, ini relay. Nah, nanti ada lagi kan sisanya adalah 30 dan 86. Nanti ini tidak berurutan ya, tapi nanti disesuaikan saja. Yang 86 itu kasih ke negatif. Yang 30 ini kabelnya agak besar, masuk ke positif, ke sini ya. Nah, ke positif, kabel besar tuh ke sini ya, lebih besar lah daripada kabel yang disamakan saja ya, sama kabel yang ini nih, disamakan sama kabel yang ini ya. Ini relay, ini aki ya kan, ini bukan aki, ini motor starter ya. So itu ya, jadi kita bahas. Jadi kalau nanti kita starter, ini kunci kontak, kita starter kan di on kan, tutup ke sini ya, di on kan, nanti akan ngalir arusnya ke sini.
masuk ke 85. Karena 86 nya kita kasih negatif, maka ini sebagai kumparan akan menyambungkan 30 ke sini, tutup ya kan, maka ininya akan berputar. Nah, sebelumnya arusnya ini kecil ya, arus yang dari kunci kontak itu entah kenapa, mungkin kabelnya sudah lama, maklum mobilnya kan sudah tidak muda lagi, ininya kecil, makanya kita bantu dengan relay. Relay itu fungsinya untuk membypass dari aki ke starter ya, supaya stromnya lebih besar. Nanti jangan lupa di sini ditambahin sikring atau fuse ya, di sini masukin sikring. Jadi nanti kalau misalkan ada beban yang berlebih atau konslet ya, sikringnya akan putus ya, seperti itu ya. Ini kasih sikring jangan lupa. Untuk skema dari pemasangan relay, jadi sekarang walaupun sudah panas, starter mau ya, udah panas mau starter, jadi mau terus ya, starter mau tuh. Kita mau coba ya mobilnya. Ini ada gambar aki nih, agak sedikit berbayang ya, itu gambar rem tangan, indikator nggak ada. Kita coba ya, AC sih sudah dingin ya, sudah dingin. Terus starter di tempat sudah oke. Nanti kita coba jalan dulu ya, kita muter-muter, nanti kita coba. Oke ya, ini finishing, tinggal kita coba aja jalan ya. Oke, lagi dicoba mobilnya, suhu normal, AC dingin ya. Tinggal nanti kalau sudah lama jalan kita matiin mobilnya, mau starter lagi apa enggak ya, itu yang pertama. Yang kedua AC, jadi AC nya harus dingin terus ya, pas lama coba nanti kita rasakan dingin terus. Karena kemarin kan kompresornya tidak ada arus ya, mati ya. Yang kita perbaiki adalah kontrol AC, disolder ulang ya, disolder ulang ya, disolder ulang, diservis. Kalau nanti rusak lagi berarti harus ganti kontrol AC gitu. Atau bisa juga kompresornya terlalu berat, maka akan merusak kontrol AC gitu. Seperti itu ya. Ya, kita coba-coba dulu. Ini daerah Sawangan, daerah Sawangan. Kebetulan kan cuacanya lumayan panas, jalanan lumayan macet, jadi biar cocok buat ngetes suhu mesin sama suhu AC gitu, sama starter. Oke, itu dulu ya, kita berhenti, kita matiin dulu ya. Oke, lagi panas, pennya juga lagi nyala, kita starter lagi. Oke, mantap lah ya, mau ya. Jadi saya cukupkan dulu videonya sampai di sini, karena ini sudah oke lah, mudah-mudahan ya. AC juga masih dingin, starter juga oke. Jadi itu dulu videonya, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.